Oke. Selamat pagi para mahasiswa data science kelas LA09. Nah, hari ini kita share ya. Kita lanjutkan ya dari bahan yang terakhir. Ya, dari bahan terakhir itu bahan terakhir ini kita debutikan mengapa integral dx per a kuadrat tambah x kuadrat adalah 1/a arcus tangen x per a tambah c ya. Ini tanpa dibalik ya. Ya, pembuktiannya menggunakan integral dengan substitusi trigonometri. Jelas? Sudah terlalu lama ya. Terakhir itu tanggal berapa? 26 Oktober misalnya. Sebelum UTS. Oke, hari ini kita masuk dengan contoh soalnya. Jadi kalau ada contoh gini, ini kita rubah dulu ya, bahwa akar 9 kurang x kuadrat kita uraikan jadi apa? 9 itu berapa kuadrat? 3 kuadrat dikurang x kuadrat, ya kan? Masih ingat? Kita menggunakan integral dengan substitusi trigonometri menggunakan segitiga siku-siku sembarangan ya. Tiga siku-siku sembarangan di mana ya sudutnya kita namakan theta atau alfa, boleh ya. Kalau selisih 2 kuadrat, maka elemen yang depan apa? Hah? Kalau selisih 2 kuadrat, maka elemen yang depan adalah apa? Sebagai apa? Wah, sisi miring ya. Sisi miring yaitu 3. Kemudian yang satu lagi X sebagai kaki siku-siku, bisa di kaki vertikal, siku-siku vertikal atau siku-siku horizontal, ya kan? Ya, salah satu. Selalu ada 2 cara. Kemudian yang kosong diisi oleh akar ya, 9 kurang X kuadrat. Sudah jelas sampai sini? Halo. Jelas nggak? Ya. Jadi kalau ada selisih 2 kuadrat, maka elemen yang depan sebelum dikuadratkan 3 kuadrat ya 3 adalah sebagai sisi miring, yang elemen yang belakang X bisa sebagai kaki siku-siku vertikal atau kaki siku-siku horizontal yang kosong diisi oleh akar. Oke, nah kemudian dari sini apa yang kita cari? Apa hubungan X dengan bilangan 3? Apa hubungan X dengan 3? X per 3 apa? Jangan 3 per X ya. X per 3. Hah? Hati-hati. Biasanya kalau di hadapan sudut itu adalah Y harusnya kan. Anda tuh lupa. Trigonometrinya kalau Anda belajar gini. Ini theta. Di hadapan sudut adalah Y. Sisi miring R. Satu lagi X. Ya kan? Jadi YPR kan tuh. Bentuknya YPR. YPR apa? Sin theta. Jadi Anda lihat walaupun sini X, tapi unsurnya kan ini di depan sudut theta. Berarti Y per R, R-nya 3. Y-nya sama dengan X. Jadi berarti sin theta. Atau X-nya tadi di sini boleh. X per 3 adalah cos. Kalau di akarnya ini isi X. Di kaki siku-siku horizontal. Jadi hubung dapatlah X per 3-nya adalah sin theta. Kemudian kali silang 3-nya. Kali silang X adalah 3 sin theta. Ya, ini X-nya. Sehingga X kuadrat bisa cari ya. Di sini X kuadrat berapa? 3 kuadrat. 9 sin dikuadratkan sin kuadrat theta. Enak. Kan kita butuh X kuadrat sin. Nah, kemudian baru turunan X dari theta apa? Dx per d theta. Ya. Jadi mengapa saya cari X kuadrat? Karena di dalam soalnya ada unsur yang kita cari X pangkat 2.
S kuadrat. Kemudian turunan X terhadap theta apa? Turunan X terhadap theta, dx per d theta. 3 kali turunan sin apa? Cos theta. Kali silang, maka dx adalah 3 cos theta d theta. Jelas sampai sana? Ya. Oke. Kemudian, nah ini agak beda dengan kalau yang saya kirim ke Anda yang dari kelas L05 itu terbalik nih, X-nya di sini. Akar X-nya terbalik ya. Nggak apa-apa ya. Dapat dx-nya. Nah, baru kita cari apa hubungan akar 9 kurang X kuadrat dengan bilangan 3. Apa? Jangan lupa, di mana ada sin, di situ ada cos. Itu pasangannya ya. Kalau tangan, di mana ada tangan, di situ ada sekan. Itu kebalikan, di mana ada sekan, di situ ada tangan. Di mana ada kotangan, di situ ada kosekan. Atau dibalik, di mana ada kosekan, di situ ada kokoriko. Ya. Jadi ini hubungannya. Kali silang, maka akar adalah sama dengan 3 cos theta. Oke, sampai sini jelas? Nah, kalau barulah kita substitusi soalnya yang bentuknya fungsi aljabar akan berubah menjadi fungsi trigonometri. Kemudian kita selesaikan secara trigonometri, hasil trigonometri kembalikan ke fungsi aljabar. Itu. Jadi ini bolak-balik ya. Dari aljabar, fungsi aljabar diubah dari fungsi trigonometri, selesaikan integral dari fungsi trigonometri, hasilnya trigonometri diubah menjadi fungsi aljabar ya. Oke. Any question sampai sini? Ternyata beda yang saya berikan ke Anda itu terbalik ini ya. X-nya di sini. Nah, kalau X di sini betul X per 3 adalah cos ya. Kalau di kaki horizontal ya. Terserah Anda mau pakai itu boleh. Bebas ya. Ada pertanyaan dulu? Ya. Nah, setelah ini barulah kita substitusi. Kita salin soalnya fungsi aljabar. Semua fungsi aljabar diubah dalam fungsi trigonometri. Ya. Oke. Hello, hello. Ramai pasar. Oke. Sudah? Kalau sudah, kita salin soalnya lagi. Integral X kuadrat dx per akar 9 kurang X kuadrat. Nah, tadi kita lihat berapa X kuadratnya? Sini ini. X kuadratnya berapa nih? 9 sin kuadrat theta ya. Kita ganti 9 sin kuadrat theta. Ini adalah X kuadrat dikali dx. Dx berapa? Dx-nya di sini. Ini bawah nih. Dx-nya berapa? 3 cos theta d theta ya. Dx-nya kita ganti dengan 3 cos theta d theta. Akarnya sama dengan apa? Nah, kita lihat lagi. Akarnya sama dengan apa nih? Akarnya adalah 3 cos theta. 3 cos theta. Oke. Nah, ini bisa diseranakan 3 cos theta coret. Ya nak? 3 cos theta kita coret, tinggallah apa? 9-nya bisa keluar, tinggallah 9 bagi 3. Oh ya, langsung ubah ya, sorry. Jadi ini bukan 9 sama 3 bisa dicoret kan? Coret lagi 3. Oh ini sudah dicoret tadi, sorry. 3-nya sudah kita coret sama 3 cos ya. Jadi 9-nya tetap ya, 9-nya tetap. Kemudian sin kuadrat theta d theta.
Nah, ini integral yang kerap kali kita jumpai. Kalau pangkat tingginya namanya apa? Rumus reduksi. Enak. Sudah belajar belum reduksi belum? Oh, belum ya. Sorry. Jadi 9. Nah, sin kuadrat theta ini kita pakai sudut kembar, mesti kan enggak? Rumus cos 2 theta, rumusnya apa? Rumus ketiga. Rumus pertama apa? Cos kuadrat kurang sin kuadrat. Sudutnya setengah kali. Rumus kedua dalam cos apa? Cos 2 theta adalah 2 cos kuadrat theta min 1. Rumus ketiga adalah dalam sin kuadrat theta. Apa tuh? Cos 2 theta adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat theta. Ya. Sudut, ya. Berarti ini 1 dikurang 2 sin kuadrat theta. Ya, ini adalah rumus yang ketiga. Ya. Rumus yang ketiga. Sehingga yang kita butuh ini adalah sin kuadrat tetanya, pindahkan sini min, pindahkan ke kiri menjadi plus. Sama dengan 1 dikurang cos 2 theta. Berapa sin kuadrat theta? Maka sin kuadrat theta adalah 1 kurang cos 2 theta per 2. Enak? Per 2. Atau ini boleh juga, ya terserah, boleh gini tulis. Jadi ini sin kuadrat theta diganti dengan, ya, di mana sin kuadrat theta kita substitusi dengan 1 dikurang cos 2 theta per 2 d theta. Nah, per 2 itu kan setengah. Setengahnya keluar 9 kali setengah berapa? 9 per 2. Nah, tinggallah 1 kurang cos 2 theta d theta. Jelas sampai sini? Kemudian ini kita kaliin 1 per 1, boleh. Jadi hasilnya 9 per 2. Atau nanti boleh. Ini kita pecah menjadi 2 integral. Apa nih? Integral dari 1 kali d theta. 1 kali d theta adalah d theta. Min integral ini cos 2 theta d theta. Gitu ya. Di mana sudut ini tidak sama. Ini 2 theta, ini adalah, ya, maksudnya ini adalah 2 theta, sedang ini theta. Namanya sama, integral cos U du, ya. Oke. Jadi ini sama dengan berapa? 9 per 2 integral d theta, theta enggak? Terus yang ini nama sudutnya beda nih. Jadi ini harus kita samakan, yaitu cos atau dikurung nih 2 theta d 2 theta, gitu ya. Turunannya, turunan 2 theta berapa? Tetap theta 2 kali d theta enggak? Ya kan? Turunan 2 theta adalah 2 kali d theta. Nah, pada ya sini betul, ini d theta, ini juga d theta. Jadi kelipatan berapa sini? 2. Supaya 2 aja 1 di depannya kali berapa? Dikali berapa? 1/2. Jelas maksudnya? Itu menyamakan, ya, menyamakan. Halo. Ya belakang jelas? Tuh, asik ngobrol. Jelas nggak yang belakang? Hah? Sengaja dibuat aja. Jadi cos U du. Jadi tadinya cos 2 theta d theta. Jadi kita sengaja cos 2 theta d 2 theta. Nah, diferensiasi 2 theta berapa? Ada theta. 2 kali turunan theta kan 1. Jadi 2 kali 1 d theta kan. Ya 2 d theta. Padahal yang di soal aslinya d theta aja kan. 1 d theta. Jadi kelipatan 2. Supaya 2-nya 1 maka depannya kali 1/2. Itu yang sering saya lakukan pada soal-soal integral tak tentu dulu kan. Jelas ya? Oke, ini kurung siku tutup.
Kemudian baru kita kalikan satu per satu. Berapa? 9/2 kali theta apa? Ini ada yang catat ya, silakan. Sudah jelas ya? Ada yang kurang jelas? Halo? Aksen itu sama DU. Diferensial dari U. Ya. Oke. Kemudian ini kita kalikan 9/2 kali theta. Hasilnya apa? Ini sama dengan 9/2 theta. Kemudian min 9/2 kali min setengah berapa? Min 9/4 enggak? Ya. Min 9/2 kali 1/2 adalah min 9/4. Terus integral cos UDU apa? Halo. Integral cos UDU apa? Sin U atau min sin U? Hati-hati. Integral dari cos UDU adalah sin U ya, plus sin U. Hati-hati. Ya. Plus sin U. Jadi sin 2 theta. Ya. Terus tambah C. Karena tak tentu ya. Ini tak tentu tambah C. Nah, kemudian theta. Theta-nya kita cari berapa? Coba kita lihat yang sebelumnya ini. Di sini nih. Kalau X/3 adalah sin theta, dari sini coba lihat. Kalau sini sin theta adalah X/3, maka berapa theta? Theta adalah sudut pusat, ya nak? Dari, yaitu arkus itu sudut pusat, atau sudut busur di hadapan sudut pusat, ya. Dari sinus yang harganya X/3. Jadi theta ini arkus sin X/3. Dan ganti dengan arkus 9/2 arkus sin X/3. Ya, jelas ya? Yang tadi diambil dari sini. Sin theta adalah X/3, maka theta adalah sudut pusat dari sinus yang harganya X/3. Hello? Do you understand? Ada yang ngerti? Ya. Oke, dan selanjutnya, nah ini tadi ya. Kemudian ini yang tadi kita cari akar. Sin 2 theta kita pecah jadi apa? 9/4 kali sin 2 theta adalah 2 sin cos. 2 sin theta kali cos theta. Mengapa? Karena yang ada di jawaban yang ini adalah sin apa? Sin theta dan cos theta. Kan ada sin 2 theta. Benar? Kalau mau cari juga bisa. Sin 2 theta adalah 2 sin theta cos theta. Dan masukkan bisa juga sih. Ya. Jadi ini 2 sin theta cos theta tambah C. Nah, ini 9/2 arkus sin X/3 min, ini coret ya. Ini 1, ini 2 kan. Sehingga sini 9/2. Nah, sin tetanya berapa? Tinggal lihat sini. Sin tetanya X/3, kita ganti. Sin tetanya X/3. Kemudian cos tetanya sama dengan apa? Cos tetanya sama dengan akar 9 kurang X/3 ya. Cos tetanya adalah akar 9 kurang X/3 tambah C. Sehingga ini hasilnya 9/2 arkus sin X/3 min. Nah, ini 3 kali 3, 9 enggak? Coret. Tinggal apa? 3 kali 3 penyebutnya dengan pembilang 9 coret. Tinggallah 1/2 kali X setengah X akar 9 kurang X² ditambah C. Inilah jawabannya. Jelas? Halo? Ada pertanyaan dulu? Baik. Berarti ini selesai ya.
Ini contohnya rumus-rumus yang kita buktikan. Nah, sekarang kita masuk topik berikutnya adalah integral parsial atau disebut juga integral sebagian. Ya. Ini sudah selesai? Yang lain sudah? Oke. Kita masuk topik berikutnya adalah integral parsial. Ya. Integral parsial atau disebut juga integral sebagian ya. Integral sebagian. Dalam bahasa Inggris apa? Parsial integral ya. Dalam bahasa Inggris ini adalah parsial, tulisannya parsial integral, parsial integral bukan integration. Integration artinya diintegrasikan ya. Integral tetap. Di bahasa Inggris bahasa Indonesia sama tulisannya. Parsial integral. Parsialnya dia beda, T. Adalah integral U dV adalah sama dengan UV kurang integral VDU. Dibalik ya, UDV jadi VDU. Di SMR pernah dapat kan? Halo? Pernah dapat nggak ini? Sudah pernah dapat kan? Tidak ada suara. Tidak pernah dapat ya? Oke. Ada yang sudah pernah dapat? Tidak ada ya? Nggak ada guys. Oke. Anda tahu nggak rumus datang dari mana? Sebetulnya ada unsur di dalamnya itu. Rumus ini waktu saya di SMA juga tidak pernah diterangkan. Waktu saya kuliah tidak pernah diterangkan. Ya kasih rumus ini gitu. Lantas waktu saya ngajar di Windows ditanya mahasiswa, Pak, rumus itu datang dari mana? Itu terjadi kejutan-kejutan gitu ya. Kaget ya, loh. Ya. Saya lihat kan ada UV nggak tuh? Ada UV kan? Ya pakai rumus UV aja. Buktinya pakai rumus UV. Kita lihat. Jadi buktinya adalah UV aksen. Nah, kita udah belajar UV aksen apa? UV tambah UV ujung-ujung aksen. Itu enggak? Itu sudah kita buktiin kan? UV turunannya adalah UV tambah UV ujung aksen. Mungkin Anda dulu U aksen P plus V aksen U. Itu enggak? Anda belajar dulu U aksen V plus V aksen U. V aksen U dibalik UV aksen sama itu. Nah, aksennya kita ganti dengan diferensial D. D dari UV. Ya, D dari UV. Ya, ini V-nya letak di depan. U aksennya saya letak di belakang DU. Nah, UV aksen, V aksennya adalah DV. Kemudian kiri kanan saya integralkan. Apa yang terjadi? Kalau Anda integralkan, integral DUV sama dengan integral VDU tambah integral UDV. Nah, Anda sudah belajar integral DZ, Z. Integral DX, X. Integral DY, Y. Integral DUV, ya UV. Tenang. Ya kan? Integral DUV, UV. Yang kita mencari kan ini kan. Yang kita mencari itu integral UDV. Berarti yang ini pindah ke ruas kiri. Integral VDU dipindahkan ke kiri. Apa yang terjadi? Terbuktilah rumusnya. Tenang. Cuma posisinya terbalik gitu aja. Benar nggak? Coba baca dari kanan. Integral UDV adalah UV kurang integral V DU. Terbuktilah. Padahal pembuktiannya cuma berapa baris. Ya. Tapi saya heran juga tidak pernah dibuktikan. Ya. Saya yang mengalami hal yang sama. Ya. Juga waktu di SMA, ini dapat di SMA juga dulu. Ya. Nggak pernah dibuktikan. Kemudian waktu kuliah. Saya pernah kuliah di IKI Padang, sekarang UMP, Universitas Negeri Padang. Itu jurusan teknik sipil, Fakultas Keguruan Teknik. Ya. Kemudian saya ambil lagi S1-nya matematik, itu sampai sarjana muda. Ya. Saya ambil matematik di UT. Ya.
Universitas terbuka itu self study, belajar sendiri. Kemudian lanjutkan lagi S2 di UI, bukan matematik, karena matematik waktu itu belum dibuka program S2-nya untuk matematik ya. Saya ambil yang applied matematik, yaitu opto, elektroteknika, dan aplikasi laser. Tapi di peminatannya banyak. Salah satunya yang saya ambil adalah remote sensing, penginderaan jauh. Remote sensing itu mata kuliah yang penting dua, yaitu image processing dan computer vision. Itu yang Anda belajar juga harusnya di computer science ya harusnya. Mungkin masuk ke AI nanti ya, artificial intelligence. Ya. Oke, itu banyak matematiknya. Kalau Anda lihat AI itu sendiri matematik sebetulnya, cuma nggak kelihatan. Dia di dalamnya yang bekerja matematiknya. Ya. Jadi program dimasukkan rumus formula matematiknya bekerja secara matematis, tetapi tidak muncul di permukaannya. Ya. Oke, itu yang kejadian. Dulu saya juga tesisnya pattern recognition itu menggunakan back propagation. Ya. Back propagation itu adalah masuk di ANN, artificial neural network, ya, ANN. Itu bagian dari artificial intelligence juga. Integrasi semu bahasa Indonesia ya. Oke. Nah, kita sudah dapat ini. Barulah kita coba contohnya. Sudah jelas ya, pembuktiannya sederhana sekali. Jadi kalau adiknya mungkin di SMA dapat ini, kalau Anda tidak dapat mungkin kurumnya yang berubah. Tapi guru-guru yang mungkin contohnya semak, ya, semak 1, semak berapa ya, biasanya diajarkan ini. Ya. Tapi pembuktiannya saya tidak tahu diajarkan tidak. Saya dari dulu senang cari asal usul mutu dari mana. Ya. Sampai yang terakhir saya masukkan di jurnal EMAX. EMAX itu singkatan Engineering Mathematics Computer Science. Ya. Dari mana sih rumus Laplace transform? Nah, mungkin sayangnya Anda dari data science tidak diberikan kampus 2. Ya. Padahal rumus statistik itu banyak menggunakan Laplace transform untuk singkat jalan singkatnya. Ya, ya udahlah. Maka saya bilang paling cocok sebetulnya computer science statistik itulah merupakan data science sebetulnya. Ya. Baik. Contoh kita lihat. Yang pertama adalah integral x kuadrat ln x dx. Oh ya, pengertian dari integral parsial ini ya, artinya apa? Artinya integral VDU-nya makin sederhana dan dapat diselesaikan. Nanti ada contoh yang ekstrim ya. Dia bukan makin sederhana, pangkatnya makin membengkak. Awalnya misalnya pangkat 2, akhirnya menjadi pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, bisa pangkat 1000 ya. Nggak bakal selesai sampai akhir kiamat. Itu artinya menyalahi ini ya. Jadi masuk dari integral parsial ini, ruas integral VDU-nya makin pangkatnya makin sederhana dan akhirnya dapat diselesaikan. Ya, kita lihat nih. Nah, menyelesaikan integral parsial, kita cari mana yang sulit diintegralkan. Saya tanya, mana sulit diintegralkan? S kuadrat kah atau ln X kah? Ln X. Maka yang sulit diintegralkan itu adalah sebagai U-nya. Jadi ln X-nya sebagai U-nya, X kuadrat dx-nya sebagai dv-nya. Jadi ini yang sulit diintegralkan adalah sebagai U-nya dan yang mudah diintegralkan sebagai dv. UDV kan, integral UDV. Yang sulit diintegralkan adalah sebagai U. Ini yang jalan cepatnya ya. Tetapi bisa dibalik bisa, tapi jalannya jadi panjang. Yang kedua adalah nanti di dalam penyelesaian itu bentuknya ada yang sama dengan soalnya. Jadi harus dipindahkan secara aljabar, dijumlahkan. Ya, selisih atau jumlah gitu bisa. Paham? Nah, jadi
Berarti DV-nya berapa sini? Berarti DV-nya mau pakai hijau boleh ya? Hijau kelihatan enggak? Oh, enggak kelihatan sama hitam ya. DV sama dengan X kuadrat DX. Coba kita integralkan kiri kanan. Integral DV sama dengan integral X kuadrat DX. Integral DV, V. Ingat ini, integral DZ, Z. Integral DV, V. Integral X kuadrat DX berapa? 1/2 tambah 1 1/3 X pangkat 2 plus 1 pangkat 3. Tambah C tidak ditulis ya. Ini kan V-nya. Jadi ini hasilnya menjadi integral ln X D dari V. V-nya berapa? 1/3 X pangkat 3. Ini V-nya nih. Masuk ke sini ya. DV. Jelas? Jadi ini menjadi integral U dV. Sesuai rumusnya apa? Ini sama dengan UV kurang integral VDU. Ini rumus integral parsialnya kan? Halo? Ada pertanyaan? Ya. Nah, setelah dapat UDV-nya, V-nya dapat, ya sesuai rumus UV. Jadi U-nya berapa? U-nya ln X, V-nya 1/3 X pangkat 3 dikurang integral V-nya. V-nya adalah 1/3 X pangkat 3 D dari U. U-nya ln X. Sesuai rumusnya UV kurang integral VDU. Ya. Integral UDV adalah UV kurang integral VDU. Bisa ikuti? Halo? Ya. Dah? Nah, ini kita kalikan. Sebaiknya 1/3 X pangkat 3 ini kita letakkan di depan. Jadi 1/3 X pangkat 3 kali ln X. Ya. Dikurang 1/3-nya konstan, boleh keluar. Dikeluarkan dari integral. Tinggallah X pangkat 3 dikali. Nah, diferensial dari ln X apa? Apa turunan dari ln X? 1/X. Ya. Turunan ln X adalah 1/X kali dx. Jangan lupa kali dx. Ya. Turunan ln X adalah 1/X kali dx. Sebetulnya seperti Y sama dengan ln X, dy per dx adalah ln X, maka dy adalah apa? 1/X kali dx, ya sama ya. Sehingga ini hasilnya 1/3 X pangkat 3 ln X min 1/3 integral dari apa nih? Ini bisa coret nih? Bisa ya? Bagi X penyebutnya 1, ini dibagi X ini menjadi pangkat 2. Betul enggak? 3 kurang 1. Sehingga tinggallah X kuadrat dx. Sehingga hasilnya ini 1/3 X pangkat 3 ln X min 1/3 kali integral dari X kuadrat dx apa tadi? 1/2 tambah 1 1/3 X pangkat 2 tambah 1 N plus 1 ya. 2 tambah 1 3 tambah C. Ya. Sehingga ini bisa dikali 1/3 kali 1/3 adalah 1/9. Ya. Halo. Jadi sekarang integral parsial tidak diajarkan di SMA ya? Benar, enggak ada. Ada. Hah? Lupa. Oke. Baik. Nah, seperti tadi saya katakan, bisa enggak X kuadratnya sebagai, saya enggak pilih gitu. Apa yang sulit diintegralkan, tapi X kuadratnya saya mau U,
ln X dx-nya sebagai dv. Dulu waktu tahun 1983 saya ya maklum ilmunya masih apa istilahnya ya masih dini gitu ya, belum terlalu dalam gitu, sehingga waktu itu kenyataan tidak bisa. Tetapi setelah dicoba bisa, tapi jalannya makin panjang ya, makin panjang. Bukan tidak bisa, bisa ya. Oke. Kalau tidak jelas tanya ya. Kata peribahasa atau kata kiasan apa? Malu bertanya sesat di jalan. Itu kalau tanya alamat. Kalau di sini malu bertanya tidak mengerti. Jadinya kan, kalau tidak ngerti apa? Ujiannya gagal, fail. Ya, oke. Nah, sehingga ini hasilnya berapa? Jadi hasilnya adalah sepertiga X pangkat 3 ln X. Terus apa? Min sepersembilan X pangkat 3 tambah C. Ya nak? Itulah hasil terakhirnya. Ya. Oke. Nah, tadi kita penasaran, kita mencoba apakah soal yang tadi, ya, soal 1 tadi, X kuadrat ln X dx, saya mau kerjakan, saya maunya ini U. X kuadratnya adalah U, terus ln X dx-nya sebagai dv. Bisa nggak? Bisa. Dulu saya bilang nggak bisa, karena saya belum tahu. Ya. Jadi saya tuh belajar terus juga. Ya. 40,5 tahun sudah di BINUS, tambah 2 tahun di SMA. Ya, saya ngajar di SMA juga. Dan SMP pernah setahun. Nah, kita ambil sini ya, dv-nya adalah ln X dx. Ya, kelihatan nggak nih? Ada kurang jelas ya, kasih warna merah aja. Warna merah. dv sama dengan ln X dx. Kita integralkan, integral dv sama dengan integral ln X dx. Integral dv, v. Integral ln X dx, nggak ada rumusnya. Ternyata itu juga integral parsial. Ini integral parsial nih. Coba Anda lihat. Ln X-nya tetap, dx-nya diubah menjadi d dari X ya. Diferensial dari X kan 1 dx. Benar kan? Integral X dalam kurung X itu adalah 1 dx enggak? Atau integral dx kan X. Jadi dv-nya ya. Jadi ini V berapa? Rumusnya apa? UV. Powernya habis. Jadi ini berlaku lagi rumus UV lagi nih. Ini UV yang baru lagi ya. Ini terjadi UV yang baru lagi. Ini sorry. Ini V-nya yang X ya. V-nya yang X ini. Di sini jadi UV kurang integral V. Yang warnanya lain ya. Sorry, ini ada V besar. Supaya Anda bingung. Oke. Ya. Jadi ini adalah V-nya ini adalah UV-nya adalah ln X kali X dikurang integral X, D, ya, V-nya X, D dari ln X. Ya. Waduh. Ini mesti digeser ya. Jadi ini adalah X, integralnya juga digeser. Dikurangi integral V-nya adalah X, D dari ln X. Nah, jadi V-nya berapa? X ln X min X kali ln X tunanya apa? Seper X dx. Itu enggak? Dicoret. Benar enggak? X kali seper X kan 1 dx. Jadi V-nya berapa? X ln X min integral dx X enggak? Integral dx X. Sama C-nya yang tulis ya.
Sekali lagi, jangan ditulis. Inilah V-nya. Nah, berarti sini jadi apa sini? X kuadrat D dari X ln X min X. Ya. Ini integral parsial. Ya. Yaitu U-nya adalah X kuadrat, V-nya yang baru dapat nih. V-nya adalah X ln X min X. Oke. Nah, sekarang ini sesuai rumusnya ini kan sama dengan UV kurang integral VDU. Ya, ini rumus. Nah, kalau kita masukkan U-nya berapa? X kuadrat dikali X kuadrat. X kuadrat dikali V-nya adalah X ln X min X. Dikurang integral V-nya X ln X kurang X. D dari U-nya adalah X kuadrat. Enak. UV kurang integral VDU. Oke. Ini kalau kita kalikan berapa nih? Ini kalikan X pangkat 3 ln X min X pangkat 3. Ya. Terus ini X ln X min X. Diferensial dari X kuadrat berapa? 2X dx. Ya, 2X dx. Turunan X kuadrat kan 2X kali dx. 2X-nya dikali dalam kurung itu yang depannya. Jadi ini sama dengan X pangkat 3 kali ln X min X pangkat 3 min. Nah ini 2X. 2X kali X berapa? 2X pangkat 2 kali ln X kali dx. Betul nggak? Atau ya, nah, nanti dx-nya nanti aja ya. Ya kan? 2X kali X ln X, 2X pangkat 2 ln X min X kali 2X, 2X kuadrat kurung dx. Ini pecah menjadi 2 integral. Ya, kita pecah dari 2 integral. Hati-hati, ada min di depannya, berarti ada min kali min plus. Ya. Bisa dipahami sampai sini? Halo? Ya. Nah, ini kita pecah. Salin soalnya lagi kita salin. Ya, habis ini. Belum selesai saya lihat. Mungkin saya mengajar di kelas yang LA05 terlalu cepat. Ya, mereka tidak ada yang tanya. Ada yang mau tanya? Tidak ada. Lanjut di cepat deh. Ya, nggak apa-apa. Bukan salah Anda. Ini memang normal. Ya. Oke? Sudah? Nah, sekarang jadi soalnya tadi apa? Integral X kuadrat ln X dx adalah, nah, kita salin hasilnya apa tadi? X pangkat 3. X pangkat 3 ln X. Ya enggak? X pangkat 3 ln X dikurang X pangkat 3. Terus apa? Min. Duanya boleh keluar ya. Min. Duanya boleh keluar. Min 2 dikeluarkan X kuadrat ln X kali dx. Ya enggak? Kan kali dx. Di belakangnya ada dx. Min kali min. Hati-hati nih. Min kali min plus. Duanya boleh keluar juga. Plus 2 integral X kuadrat dx.
Benar ya? Dikalikan ya min 2 X kuadrat X. Sekarang Anda perhatikan nih soalnya dengan ini. Nama sama enggak? Halo, nama sama enggak? Cuma koefisien depannya yang ini 1 artinya ini apa? Min 2 X kuadrat ln X dx. Sama. Kalau ini terus ulang lagi sampai akhir kiamat tidak habis. Tidak selesai. Oleh karena itu kita pindahkan secara aljabar. Pindahnya aja dari kanan ke kiri menjadi plus. Jadi ini menjadi integral X kuadrat ln X dx. Nah, min 2 pindah ke kanan, ke kiri, plus 2 integral X kuadrat ln X dx. Jadi dipindahkan ya. Dipindahkan secara aljabar. Nah, kemudian ini sama dengan X pangkat 3 ln X min X pangkat 3. Nah, yang terakhir ini apa? Tambah 2 per berapa? Integral X pangkat 2 apa? 2 kali 2 tambah 1, 3. X pangkat 2 plus 1, 3. Betul enggak? Terakhir tambah C. Oke? Paham? Yang ini hasilnya ini kan? Nah, ini 1. Ini artinya kan 1 nih. 1 integral tambah 2 integral berapa? 3 integral X kuadrat ln X dx. Sama dengan X pangkat 3 min. Ini jumlahkan nih. Min 1 X pangkat 3 tambah 2 per 3 X pangkat 3 berapa? Ini kita jumlahkan nih. Ya nak? Berapa? Min 1/3 X pangkat 3 tambah C. Nah, ini 3 kali. Supaya 3 kali menjadi 1 dikali berapa? 1/3 nak? Kayak 1/3 ini 1 integral yang kita mau cari, bukan 3 kalinya. Ini kali 1/3, 1/3 X pangkat 3 min 1/3 kali 1/3 1/9 enggak? X pangkat 3 1/3 kali C, C juga. Oh, sorry. Ini ada ln X-nya, sorry. Maaf ya. Iya, makasih. Ini X pangkat 3 ln X. Ya kan? Dijumlahkan adalah min 1/3 X pangkat 3. Jadi ini ada ya. Ini 1/3 X pangkat 3. Ya, 1/3 X pangkat 3 di atas ya. Ln X min 1/3 kali 1/3 min 1/3 kali 1/3 min 1/9 X pangkat 3 tambah 1/3 C, C juga. Ini enggak? 1/3 C, C juga. Kan saya tanya, jawabannya sama enggak? Sama yang tadi? Mana deh? Nih. Ini yang atas ini deh. Ini. Enak. Sama enggak? Ada min 9. Jadi hasilnya sama, tapi jalannya ya kejadiannya itu ada bagian yang sama, dipindahkan secara aljabar, dijumlahkan, kemudian dibagi koefisien depannya. 3 kali ya kali 1/3. Any question so far? Ada yang mau ditanya sejauh ini? Hello. Ya inilah ya. Oke. Bentar lagi saya kasih contoh yang kalau dibalik justru salah. Karena pangkatnya makin lama makin besar sampai akhir kiamat dan saya selesai. Jadi harus hati-hati ya. Adakah soal yang dua-duanya bisa? UDV U sama V-nya ditukar-tukar letaknya. Tidak berubah nilai sama. Ada. Ya. Oke.
Nah, nanti rumus reduksi itu ada 6. Ya, sebenarnya rumus itu ada di web saya ya. Kalau nanti Anda mau ambil, silakan. Dalam bentuk PDF. Hah? Saya 8. Saya 8 ini. Nanti juga aja kasih. Ini tidak bakal hilang karena saya auto save on. Auto save jadinya masuk ke OneDrive. Ya. OneDrive dari email saya. Oke. Kalau sudah, kita masuk contoh kedua adalah X kuadrat E pangkat X dx. Ya. Ini bagaimana? Kalau yang cepat itu tanya, mana yang sulit diintegralkan? X kuadrat atau E pangkat X? Integral E pangkat X, E pangkat X. Justru gampang. Integral X kuadrat sepertiga X pangkat 3. Pangkatnya makin besar. Kita mau pangkatnya makin lama makin kecil dan dapat selesaikan. Ya. Jadi kalau gini tetap ini tetap berarti ini U-nya. Sorry. Ini U-nya, ini DV-nya. Ya, ini DV-nya. Ya, sebagai DV-nya. Jadi ini adalah kita cari sini. DV coba merah ya. DV sama dengan E pangkat X dx. Coba integralkan. Integral DV adalah integral E pangkat X dx. Integral DV, V. Integral E pangkat X tetap E pangkat X. Tidak? Sama C ada ya. Jadi ini terjadilah integral parsial apa UV kurang integral PDU. Ya. Jelas sampai sini? Jadi kita jadi bentuknya sorry ini terlalu cepat salah tadi ya. Ini harusnya integral X kuadrat D dari F pangkat X. Ini V-nya masuk ke sini kan? V-nya masuk ke sini. Jadi integral parsial yang baru adalah apa? U dV. Ya enggak? U dV. Sesuai rumusnya apa? UV kurang integral PDU. Ya. Oke. Nah, U-nya adalah X kuadrat, V-nya adalah E pangkat X. Ya. E pangkat X. Jadi, U-nya adalah X kuadrat, V-nya adalah E pangkat X, dikurang integral V-nya E pangkat X, D dari X kuadrat. Yang kita turunkan nih. Jadi tetap X kuadrat E pangkat X min integral E pangkat X kali turunan dari X kuadrat berapa? 2X dx. 2X dx. Nah, Anda lihat nih, ini pangkatnya pangkat 2, sekarang pangkat 1 enggak? Berarti pangkatnya turun kan? Nanti akhirnya pangkatnya hilang. Nggak ada ya. Maksudnya nggak ada X pangkat berapa lagi? Pangkat 0 tuh, 1 ya. Nah, kita susun lagi. Ya, kita susun lagi karena bentuknya ini polinom kali eksponensial, ini juga harusnya polinomnya X, eksponensialnya pangkat X. Jadi ini yang depan ini tetap min 2-nya boleh keluar. Nah, polinomnya X, eksponensialnya pangkat X dx. Nah, ini dikejar lagi parsial lagi. Di dalam parsial ada parsial. Ya, integral parsial ya.
Jadi ini terjadi UDV lagi kan? Ini UDV lagi. Ini terjadi U, oh, sorry. Ini terjadi UDV lagi. Nah, sama ini. Ya, pakai sama ini kan. Belakangnya eksponensial, ini juga belakang eksponensial, maka ini menjadi X kuadrat E pangkat X min 2 kali X dari, nah E pangkat X dV. dV ini sama persis nih. Karena sama langsung di sini. D dari apa? V-nya berapa? E pangkat X. V yang dari sini kan. Paham ya? Jadi ini terjadi partial baru lagi. UDV. Oke. Anda waktu saya kirim yang dari kelas LA05 yang CS Mat, Anda pelajari enggak? Enggak. Loh, saya kirim itu tujuannya supaya dibaca dulu, walaupun nggak ngerti nggak apa-apa. Maksudnya kalau Anda sudah baca, oh nggak ngerti, nah waktu saya terang ini pasti ingat, oh itu maksudnya itu. Mungkin batu itu persepsinya bisa beda ya. Nggak apa-apa ya. Ya saya kirim itu tujuannya supaya Anda tahu dulu, oh bentuknya yang bakal kita pelajari apa. Ya. Karena yang duluan CS Mat yang duluan. Ya. Awalnya Anda yang duluan, terbalik ya, gara-gara libur. Ya, gara-gara yang dipotong itu apa? Seninnya itu ada yang Anda diliburkan tapi pengganti hari Kamis, mungkin enggak? Ingat, ya. Oke. Sehingga ini sudah integral dari, oh belum ya? Sudah selesai belum? Ada yang belum tuh. Saya tak lihat. Ya, ini UDV lagi ya. UDV lagi. Oh ya, minggu depan itu ada Binus Festival. GSLC. Saya tidak bisa ganti, tidak boleh. Tidak boleh ganti di saat itu. Selama apa Kamis, Jumat 23, 24, 25 ya. Boleh ganti minggu berikutnya. Mungkin kita sepakat sudah itu ya. Oke. Saya cari ganti juga, cuma tidak boleh di minggu itu ya. Tanggal 23 itu tidak boleh, 23, 24. Oh, Anda walaupun tidak kena hari Senin tapi kena kena di GSLC kan, betul enggak? Sing deh. Harusnya tidak ada GSLC. Oke ya. Jadi integral. Kalau extension please S kuadrat E pangkat X dx adalah apa? Jadi X kuadrat kali E pangkat X min 2 kali. Nah gitu. 2 kali. Ini integral parsial. Apa rumusnya? UV kurang integral VDU kan? Rumusnya UV kurang integral VDU. Ya. Jadi ini sama dengan X kuadrat E pangkat X min 2 kali UV-nya mana? UV-nya ini U-nya X, V-nya E pangkat X. U-nya X, V-nya E pangkat X, min V-nya E pangkat X, D dari X. Nah, ini sama dengan X kuadrat E pangkat X, min. Ini kalikan, min 2 X E pangkat X, min kali min, plus 2. Ini rumus lah nih. DX ini kan D dari X kan DX juga sama. Ya enggak? Ini boleh langsung nih hasilnya apa? E pangkat X tambah C. Selesai. Ya kan? Paham enggak? Ya, ini hati ini min 2 kali min plus 2 integral E pangkat X dx sama E pangkat U du E pangkat U. Integral E pangkat X dx adalah E pangkat X juga. Diferensial dari X kan 1 dx sama. Ya, sama.
Nanti ada jalan lintasnya, tapi itu sebenarnya untuk periksa ya. Tapi kalau memang itu bukan utama, ya boleh dipakainya. Sudah? Halo? Belum? Ya, sudah selesai? Belum. Nah, kalau dibalik tadi, S koran E pangkat X-nya, UDV-nya dibalik, jadi U jadi V, V jadi U, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Pangkatnya makin lama makin besar. Karena integral S koran DX kan sepertiga S pangkat 3. X-nya pangkatnya naik. Berikutnya naik lagi pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6, pangkat 1000, pangkat 1.000.000. Kapan selesai ya? Nah, itu ya. Oke, kita balik ya. Ini yang salah ya. Lagi saya tulis ini yang salah. Jadi ya mau catat boleh aja. Yang salahnya adalah dibalik. Jadi X kuadrat E pangkat X dx, di mana saya E pangkat X-nya di depan, X kuadrat dx-nya di belakang. Jadi ini adalah integral parsial. Ini U, ini adalah dv. Ya, dv. Di mana sorry, di mana dv-nya sama dengan X kuadrat dx. Coba kita integralkan. Integral dv adalah integral X pangkat 2 dx. Integral dv v. Integral X kuadrat dx apa? 1/2 tambah 1 X pangkat 2 plus 1. Sehingga ini jadi E pangkat X D dari 1/3 X pangkat 3. Di mana ini integral parsialnya. Ini adalah U-nya, ini adalah V-nya. Sesuai rumus ini adalah UV kurang integral VDU. U-nya adalah E pangkat X dikali 1/3 X pangkat 3 dikurang V-nya 1/3 X pangkat 3 D dari U-nya E pangkat X. Ya. Sehingga ini jadinya apa? 1/3 X pangkat 3 E pangkat X. 1/3 ini boleh keluar. X pangkat 3. Ini diferensialnya adalah E pangkat X dx. Benar? Apa yang saudara lihat? Apa yang saudara lihat sini? Ya, X-nya tadi awalnya pangkat 2, sekarang pangkat 3. Berikutnya di pangkat 4, berikutnya lagi pangkat 5. Berarti ini tidak bakal selesai sampai akhir kiamat. Ya. Benar kan? Tidak bakal selesai. Jadi salah ya. Maka saya ini yang salah. Ya. Untuk tahu aja ini pedomannya. Iya, dicoba dulu. Oh, ini pangkat 2, sekarang pangkat 3. Kapan selesainya? Terus lagi, oh pangkat 4. Terus lagi pangkat 5. Tidak bakal selesai kan? Itu artinya itu. Ya. Iya, pasti tidak tahu. Ya, betul. Ya.
Nah, sebenarnya bentuk soal ini bisa selesaikan mungkin di SMA atau diajarkan enggak. Tapi di bimbel sering diajarkan, bimbingan belajar. Ada kan? Bentuknya sebentar lagi saya tulis ya. Tapi kalau ini yang utama enggak boleh ya, harus selesaikan secara parsial. Tapi kalau misalnya dia bagian dari kecil dari soal itu, boleh pakai yang langsung gitu ya, yang seperti yang diajarkan di bimbel juga. Ya. Cukup jelas sampai sini? Oke. Berarti salah ya. Jangan, berarti nggak bisa. Memang harus dicoba. Kalau nggak coba nggak tahu kan bisa atau enggak. Yang benar adalah pangkatnya makin lama makin kecil dan dapat selesaikan. Itu yang benar. Ya. Pangkatnya makin lama makin kecil atau makin sederhana dan dapat diselesaikan. Ya. Oke. Nah, Anda masih ingat integral AB? Ada kan? Apa? Plus A diturunkan. Jadi yang depan ini turunkan ya. A aksen, yang belakang diintegralkan. Tanda langsung plus min. A aksen turunkan, A double aksen. Kemudian yang belakangnya diintegralkan lagi. Sudah min plus. A double aksen diturunkan ini 3 aksen. Enak. Di belakangnya apa? Diintegralkan lagi. Kalau ada apa berikutnya ya dan seterusnya. Nah, ini saya contohkan Anda. Integral dari X kuadrat E pangkat X dx. Nah, ini pembatasnya ini. Ini X kuadrat ditur ya. Pertama plus X kuadrat. Kita salin ya. Ini A-nya. Sudah tuh plus selang-seling min. X kuadrat turunkan 2X. Plus min plus. 2X turunkan 2 kali 1 2. Jelas ini? Benar apa ini? Ini biasanya di bimbel ya jaga ini. Ya ini untuk ngecek ya. Ini bukan jalan sebenarnya. Kemudian yang belakangnya diintegral terus ya. Integral dari E pangkat X dx. Berapa hasilnya? E pangkat X. Hasil ini diintegralkan lagi. Selalu ini juga. Hasil ini diintegralkan lagi. Hasilnya juga E pangkat X juga. Masih? Hasilnya artinya kan ini double integral di sini jadi double integral sebetulnya kan. Triple. Ya enggak? Halo. Hasilnya diintegral lagi. Hasilnya diintegral lagi. Oke ya. Yang kedua ini double integral, yang ketiga ini triple integral. Triple. 3 cacing ya. Nah, sekarang kalikan tandanya. Ini plus kali plus ya. Plus kali plus plus X kuadrat kali E pangkat X. Kemudian yang ini min kali plus min 2X kali E pangkat X. 2X E pangkat X. Yang terakhir plus kali plus plus ya plus 2 kali E pangkat X. Terakhir tambah C. Sama hasilnya tadi. Coba cek. Sama hasilnya tadi. Halo. Sama hasilnya tadi.
Sekali lagi ini untuk yang biasa aja bimbel ini kan supaya kalau tes masuk perguruan tinggi itu kebanyakan pilihan ganda ya, multiple choice. Jadi supaya cepat ya diajarkan gini ya. Tetapi ini sekali lagi kalau ini merupakan utama yang soal tunggal nggak boleh, harus pakai parsial. Tapi kalau ini bagian kecil dari soal itu, nanti di jalannya boleh Anda pakai. Oke ya. Nah, soal ini yang bisa bentuk ini apa? Yang Anda kenal? Halo? Yaitu apa? Integral dari x pangkat n kali e pangkat ax dx. Ya kan? Ada lagi x pangkat n dari kosinus ax dx. Ada lagi x pangkat n kali sin ax dx. Ya. Jadi yang bisa yang ini adalah ini. Ini A-nya ya, ini integral AB kan gitu kan. Ya nak. A-nya yang x pangkat n, B-nya yang bisa eksponensial, bisa e pangkat ax, bisa cos b ax atau sin ax. Ya, mau pakai bx juga boleh. Jelas? Jadi yang betul soal ini biasanya seperti ini. Ya. Ini yang tadi integral apa? Yang atas itu. H aksen ini nih. A-nya ini plus A. Maaf ini ada salah saya, sorry ya. Yang ini tadi. Mohon maaf. Ini salah ini A dulu, ini A aksen, ini A double aksen. Maaf ya tadi ini ada salah ya. Ini A aksen, ini A double aksen ya. Ya. Ada di sini kan, ini A tetap ya, plus A, terus ini min A aksen plus A double aksen. Bukan A aksen ya, sama A tuh. A integral B, A double aksen plus min ya, plus min A double aksen di double integral B plus A double aksen triple integral B. Oke. Sudah jelas? Halo. Kelas nih tanya kok diam aja nih. Kok berat mulutnya ngomongnya? Iya. Jelas. Ya udah. Ya. Oke. Nah, kita punya bentuk rumus sebetulnya bagian dari reduksi ya. Sudah selesai nih ya. Yaitu integral e pangkat ax cos bx dx. Satu lagi integral e pangkat ax ya kali sin bx kali dx. Ya. Ini sekarang bentuk ini adalah bentuk Laplace transform, transformasi Laplace. Sayangnya Anda tidak dapat kalkulus 2 ya. Kalau dapat kalkulus 2 itu Anda pasti belajar Laplace transform atau transformasi Laplace. Kerjanya cepat ya. Tapi kalau ini ya jalan panjang ya. Bentuknya nanti e pangkat ax per a kuadrat ditambah b kuadrat. Ini sama juga sini. E pangkat ax per a kuadrat tambah b kuadrat. Ini kurung. Kalau cos di sini a plus b tambah c. Sini apa? Kalau sin sini adalah a min b. A min b tambah c. Halo. Ini jembatan keledainya untuk mengingatnya. Buktinya, ya nanti kita buktikan kita lagi. Salah satu saya buktikan, salah satu Anda kerjakan sebagai PR Anda ya. Oke, ini kali, kali.
Nah, kalau kos pasti ini apa? Ya, kalau kos ini. Kalau kos ini kalau sin ya. Kalau kos dulu ya. Kos dulu, kos dulu baru sin. Kalau sin dulu. Sin dulu baru kos. Ya. Ini cara ingatnya. Nah, dari mana datang rumus ini? Nah, Anda boleh pilih yang mana yang saya buktikan. Yang atas atau yang bawah. Ya, yang bawah. Ada min. Yang susah yang bawah karena ada A min B. Kalau di atas A plus B. Ya enggak? Mengapa min? Nah, itu alasannya kan kita cari. Anda pintar juga ya. Anda, saya bertanya sama Anda balik tanya sama saya. Kalau menurut Bapak mana yang sulit? Oke. Nah, yang mudah Anda nanti kerjakan yang atas ya. Oke. Nah, oleh karena waktunya agak terbatas, saya absensi dulu ya. Oke, sudah? Kita absen dulu ya. Oke, absen. Yang sudah conteng, artinya udah absennya. Jadi tidak perlu saya panggil lagi. Tidak perlu, banyak. Apa gini, wis. Nah ini, Adrian Kristanto. Nggak ada. Oh memang enggak. Oh ya, nama masuk lagi. Artinya keluar. Alias keluar. Aurelia Yap. Hah? Kenapa? Bahaya loh kalau ini kurang dari 8, berapa sekarang? Berapa persen? Di bawah 80%, maka tidak bisa UAS. Langsung dicegat, nggak bisa ujian akhir semester. UTS bisa kemarin kan? Ya, hati. Saya tuh sebenarnya begini ada. Ini biasanya datang nggak Aurela? Louis Dio Sunario ada? Ada. Uh, Jonathan Sebastian ini nggak ada ya? Halo, nggak ada ya? Nggak ada. William Brian nggak ada juga. Ah, nggak ada ya? William nggak ada ya? Brian. Evorius Benedictus ada? Halo, ini biasanya ada? Ada? Sakit? Oke. Aldo Octavianus. Ada. Ngapa Anda tidak absen? Orangnya udah hadir duluan. Oke. Ini banyak poget aja nih. Terus Yoselin Alexandra. Memang tidak ada. Banyak juga tidak ada ya. Nicholas. Nicholas. Lupa juga ya. Yoselin Alexandra tidak ada tadi ya. Oke. Hans Ardianta. Hans. Oh, izin berarti kan.
Ingat ya, kalau ini di absen habis nanti tidak bisa ujian. Ya. Oke, dari saya ulang yang tidak ada. Kalau Adrian Kristanto memang tidak pernah masuk ya, sudah keluar. Jonathan Sebastian keluar juga. Kemudian William Bryan juga keluar. Yoselin Alessandra keluar. Jason Lock. Oke, halo. Kita lanjutkan. Masih ada waktu. Jadi ini yang Anda minta saya bukti yang sulit. Oke, yang bawah ya. Ini ada min-nya, A min B. Oke, mengapa min? Baik. Jadi integral E pangkat AX kali sin BX kali DX. Sebenarnya ini bisa UDP-nya bisa ditukar-tukar, sama. Dua-duanya bisa. Supaya ini satu kali dikerjakan DV-nya, kalau saya pilih eksponensialnya tak di belakang. Mengapa? Hello, alasannya nanti eksponensial lagi yang di belakang. Mana yang saya ngerti kalau tidak diperhatiin asik ngobrol. Memang bisa misalnya sin BX-nya U-nya E pangkat AX, sin BX DX-nya sebagai DV. Tapi yang berikutnya ketemu cos BX. Cari lagi kan. Kalau Anda letakkan E pangkat AX DX-nya sebagai DV, sekali hitung pakai dua kali. Ya kan? Seperti tadi, ingat nggak tadi itu? E pangkat X DX, ya kan? DV-nya adalah E pangkat X juga, ya kan? Jadi ini sebaiknya sin BX-nya yang sebagai U, E pangkat AX DX-nya sebagai DV. U-nya ini yang sebagai DV-nya. Ya. Jadi kita cari sini. Ya. Di sini dia saya tulis ya. DV adalah E pangkat AX DX. Coba kita integralkan. Integral DV. Halo. Integral dari E pangkat AX DX. Integral DV, V. Nah ini tidak sama nih. E pangkat U DX. Harusnya E pangkat U DU. Jadi sini apa? E pangkat AX T dari AX. Benar? Jelas? Nah turunan AX ini berapa? Ada X enggak? Padahal yang ada DX saja terjadi kelipatan A. Supaya A menjadi 1 di depannya kali berapa? 1/A kan? Jadi V-nya berapa? 1/A kali 1/A kali integral E pangkat U DU kan E pangkat U. U-nya AX. Jadi inilah DV-nya. EV-nya, sorry. Anda jelas sampai sini? Halo. Itu tadi V-nya. Sehingga jadi apa? Ini menjadi, ini ngerti nih?
Ngapa saya E pangkat X dx ini sebagai dv-nya. dv adalah E pangkat X dx. Ini E pangkat U dx. Harusnya E pangkat U du. Sengaja ya. Waktu sengaja, turunan du-nya ini berapa? A kali X turunannya. Diterangkan ngobrol. Bagaimana Anda mengerti? Hujan jelek nanti ngoceh. Nyanyi. Dosennya payah. Biasanya kan disalahin dosennya. Bisa juga dosen salah bisa. Tapi yang lebih salah lagi siapa? Yang Anda yang ngobrol. Oke ya. Jadi dv-nya ini E pangkat I dx. Kita integralkan kiri kanan. Integral dv adalah V kan. Integral E pangkat dx sengaja E pangkat ax dax. Integral E pangkat u du. U-nya ini adalah ax. Jadi diferensial dari ax apa? A kali dx enggak? Jadi pada awalnya dx saja terjadi kelipatan a supaya a menjadi 1 dikalilah 1/a di depannya. Maka hasilnya 1/a kali E pangkat U. U-nya AX. Nah, hingga ini menjadi sin BX D dari 1/a E pangkat AX. Ini adalah sebagai U-nya D dari V-nya. Sesuai rumusnya apa tadi? UV kurang integral V DU. Ini sama dengan U-nya sin BX dikali dengan 1/a kali E pangkat AX. Dikurang integral V-nya 1/a E pangkat AX D dari U-nya sin BX. Nah ini 1/a-nya letak di depan. Terus E pangkat AX-nya letak di depan sin BX. Ya kan? 1/a-nya boleh keluar enggak? Min 1/a-nya kita keluarkan, tinggallah E pangkat AX kali turunan sin BX apa? Sin U turunannya? Hah? Turunan sin kok pakai min? Enggak ya. Turunan sin adalah cos U kali U aksen. Jadi cos BX kali BE aksen. Berapa BE aksen? DBX. Sama diferensial dari BX. Boleh gak? Kalau mau tulis sebagai DBX. Ya nak? Kan cos U kali U aksen. U aksennya adalah DU. Sehingga ini hasilnya 1/a E pangkat AX kali sin BX min 1/a E pangkat AX kali cos BX. Nah, diferensial BX berapa? B, ya enggak? B kali DX, itu enggak? Diferensial dari BX berapa? B kali X tunanya 1, 1 DX. B kali X tunanya 1 DX. Jadi B kali 1 DX, B DX. B-nya boleh keluar enggak nih? Halo? B-nya ini boleh keluar ke depan. Ya, kita keluarkan B-nya. B-nya boleh keluar. Sehingga jadi, nah Anda tata dulu lah. Ya, ya agak, ini agak panjang jalan ya. Padahal kalau pakai Laplace pendek. Ada rumus ya, Laplace dari sin omega T adalah omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Nah, pakai itu langsung hasilnya. Ya.
Jadi B-nya kita keluarkan ya. B-nya kita keluarkan jadi min B per A. Ya. Masih mencatat jadi. Di sini juga akan terjadi nanti bagian yang sama dengan soal. Dipindahkan secara jabar mirip-mirip yang saya terangkan tadi itu. Memang kalau Anda teruskan bolong-ulang apa looping terus ya. Bukan kuda lumping ya. Looping. Jadi dia loop terus ulang-ulang. Nggak bakal selesai. Jadi kita pindahkan secara aljabar aja. Oke. Finish. Oke, kita teruskan. Jadi integral E pangkat AX kali sin BX DX sama dengan apa tadi? Seper A E pangkat AX kali sin BX ya. Sin BX dikurang. B-nya keluar jadi B per A. B-nya keluar ya. B keluar jadi B per A integral. Kita susun lagi. Karena tadi trigono di depan, eksponensial di belakang, berarti trigononya apa sini? Cos BX ya. Cos BX-nya letak di depan. Berarti integral dari cos BX itu E pangkat AX DX. Jadi kita buatlah ini sebagai U-nya, ini sebagai TV-nya. Adik, karena sudah cari tadi, cukup sekali cari pakai 2 kali. Tidak. Daripada sin kita pakai, jadi cos harus dicari lagi. Ya, itu maksudnya. Jadi tidak 2 kali kerja. Jadi ini hasilnya apa? Seper A perhatikan. Hello. Ini bandel juga ya. Nanti saya quiz baru ucap kacir. Pangkat AX bukan gertak-gertak benar saya kasih nanti baru tidak percaya Anda lihat nanti ya. Kali sin BX min B per A, maka jadi guru, jadi dosen itu mesti sabar. Kalau tidak sabar tidak bisa jadi. Ya. Tidak sampai saya sini 40 tahun di sini. Urut dada namanya. Ya. Oke. Nah ini kita ubah menjadi cos BX. Ini tadi sudah kita cari dari mana ya sebelumnya yang ini, yang warna merah. V-nya adalah seper A, E pangkat AX. Kita ganti D dari seper A, E pangkat AX. Ya kan? Itu adalah V-nya. V ya. Nah ini terjadi integral parsial yang baru lagi. U, D, V. Jadi ini hasilnya adalah seper A, E pangkat AX kali sin BX min B per A. Nah, ini pakai rumus UV kurang integral VDU. Ya, kurung tutup. Oke. UV kurang integral VDU. Jadi di dalam integral parsial ada parsial lagi. Ya. Jadi ini hasilnya seper A kali eksponensial E pangkat A kali sin BX
min B per A. Nah, U-nya berapa? U-nya adalah cos BX. Boleh dikurung. Dikali V-nya 1/A kali eksponensial E pangkat AX. Dikurang integral V-nya 1/A E pangkat AX. D dari cos BX. Oke. Sehingga ini jadi berapa? 1/A kali eksponensial kali sin BX. Jadi ini min. 1/A-nya keluar. Kali B per A berapa tuh? B per A pangkat 2 enggak? B per A kali 1/A adalah B kali 1B per A kali A kuadrat. Eksponensial letak di depan kali kosinus BX. Min 1/A ini boleh keluar lagi. Min 1/A keluar, 1/A keluar. E pangkat AX. Nah, turunan dari cos BX apa? Sin. Min sin ya, sorry. Turunan cos min sin ya. Turunan cos adalah min sin. Jadi ini min sin BX kali B, diferensial dari B X apa? B dx ya, kita langsung ya. B dx. Sehingga ini hasilnya 1/A. Oh ya, ini 1/A. 1/A ya. Wah. Enggak, betul-betul. Betul kali. Enggak apa-apa, ini betul. Kalian ini dulu. Atau ini keluar ya 1/A. Dikeluarkan yang sama aja dah. Dikeluarkan E pangkat AX aja. E pangkat AX dikeluarkan tinggal apa? 1/A kali sin BX min B per A kali cos BX. Ya, min. Ini min kali min, hati nih. Min kali min, nih. Min kali min plus B. B-nya keluar ya. B-nya keluar, B-nya. B keluar jadi B per A. Jadi ini jadi plus ya. Jadi plus B per A. E pangkat AX sin BX DX. B-nya udah keluar ya. Oh, ini pangkat 2, sorry. Ini tadi salah salin saya. Ya, ini kan B per A kuadrat. Ini kan. Ini A, masuk Anda ini ya. Yang sebelah ini. Paling kanan. Sebelah A keluarkan. Ya. Di sini ada min B per A kan, Pak. Nah. Ini Oh, min kali min. Dikali di sini dong. Ya, sih. Min kali min plus. Ya, ini plus, sorry ya. Ini plus. Min kali min plus. Betul ya. Terus ini minnya keluar. Oh, jadi min ya. B-nya sudah dikalikan tadi. Ini ada min B per A. Artinya jadi plus B per A kuadrat. Ya, ini kali ke dalam ya. Ini kelirunya. Ini B per A-nya. B per A-nya dikali ya. Berarti ini jadinya betul ya. Makasih. Ini B ya. Ini B per A pangkat 2. Jadi ini min kali min plus terus B per A kali 1/A B per A pangkat 2 ya nak? A kali A pangkat 2. Sudah min kali plus min ya. Ini min nih jadi ini min. Ini jadi min, sorry. Ini min. Nah, B-nya keluar. B kali B, B kuadrat per A kuadrat enggak? B kuadrat per A kuadrat. Per A pangkat 2. Oke? Ini BX. Ada lagi? Cocok ya? 。
Nah, ini kita salin soalnya integral E pangkat AX sin BX DX. Anda lihat ada bagian yang sama? Sama ini? Ada bagian yang sama? Ada yang sama enggak? Wah, ini waktunya udah ini. Anda istirahat dulu ya. Pas jam 12. Jadi kita lanjutkan berikutnya. Ini kita